Nah, business contribution ini saya berikan contoh di sini ya, bahwa kalau Anda ikut business contribution ya tentunya ya mungkin seputar ya ini ada sebutnya campaign program ya, referral, revenue, profit, ya, order taking, reservation, telemarketing, sales, marketing, ya, anti attrition, collection atau apa gitu ya. Ya itu bisa ya. Jadi fokusnya pada contoh ini. Nah, di sini oke. Saya cantumkan contoh ya. Jadi di sini adalah Anda boleh mencantumkan business opportunity, strategi, customer demand, resiko, challenge ya, yang kemudian ini contoh background ya. Kemudian misalnya Anda katakan ya potensi transaksi ada besar, cukup besar ya. Market share di Indonesia cukup besar gitu ya. Pasarnya sekian persen ya, siapa yang targetkan ya. Ada tantangan penggunaan ini kebetulan kartu kredit ya. Penggunaan kartu kredit itu rendah gitu ya. Ingin ditingkatkan atau ada kebutuhan cash advance gitu ya. Ada orang-orang yang membutuhkan cash advance ya, ingin dana tambahan ya atau dan semacamnya ya. Jadi itu dijadikan background. Nah, data analisis ya, cantumkanlah data analisisnya Anda dari itu. Data-data ya biasanya bentuknya grafik ya, yang menarik ya, eye catching ya. Ya orang luar ya suka ya data-data combine ya jadinya menarik ya tersebut menjadi analisis Anda ya. Misalnya ya berdasarkan data tersebut ada ini data mengenai low card tadi, buktikan di sini perkembangannya cash advance itu apa. Ya, jadi data analisis dengan background-nya itu ada korelasinya. Oke, kemudian objektifnya. Nah, objektif yang dicapai adalah ingin apa? Ingin increase productivity agent-nya, ini increase revenue, increase transaksi. Jadi mau apa yang ingin dicapai di situ ya? Tentunya Anda menjelaskan gitu ya dalam konsep ini apa yang mau dicapai dari situ. Ya kalau bisnis contribution ya umumnya berada di sana ya karena kalau cost saving biasanya tidak terlalu menarik di bisnis contribution ya. Creativity, nah ini contoh ya, ini contoh saja ya. Kebetulan ini kan kartu kredit ya, dia bikin gimmick ya, gimmick buat wanita ya. Jadi yang mau disasar ini kebetulan programnya khusus untuk wanita gitu ya. Jadi dilihat oh ya gimmick untuk wanita ya. Jadi concern. Kemudian ada relationship ya, ini tentunya SDM-nya gitu ya. Kalau ini tadi campaign-nya ya mungkin SDM-nya harus dilatih, cara jualnya, relationship-nya kayak gimana harus dikembangkan gitu ya. Nah, ini kreativitas. Mungkin ya ini prospeknya ya, tentunya prospek. Ya, jadi menemukan 3 kombinasi nih campaign-nya, packaging, ya, produk yang mau dijual, ya, tenaga penjualnya dengan prospeknya gitu ya. Nah, jadi itu aspek kreativitas yang bisa didetailkan, ini kan ditampilkan data-datanya ya yang mendukung untuk hal tersebut ya. Nah, jadi key activity-nya apa? Nih project plan-nya susun kayak gimana, diolah datanya, dibuat ininya, ada pelatihannya, ada ininya, ada komunikasinya, eksekusinya apa. Eksekusinya juga ada beberapa tahapan, boleh ada evaluasinya, boleh. Nah, itu cantumkan key activity tersebut. Key responsibility, nah siapa yang bertanggung jawab? Ya, mendukung kegiatan ini. Selain agent, mungkin ada siapa? Mungkin ada bagian learning, ada bagian delivery, ada technical support, ada siapa lagi gitu ya.
itu dicantumkan secara gamblang di sini, beserta apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Resources. Nah, resources teknologi apa yang digunakan? Nggak usah gambarin semua teknologinya, yang penting adalah teknologi yang digunakan untuk business contribution ini. Agent, ya, jadi agentnya, ya nggak usah seluruh agentnya, tapi bagian yang bertanggung jawab di sini. Karena kadang-kadang banyak agentnya, tapi pencapaiannya sedikit. Nah, jadi lihat berapa agent yang digunakan. Cost, ya tentunya ya, biaya daripada menjalankan programnya. Nah, KPI-nya ya jadi bulan per bulan ya. Jadi KPI-nya dicantumkanlah gambarannya seperti apa ya. KPI A, KPI B gitu ya, perkembangannya seperti apa boleh ya. Weekly boleh, daily boleh, monthly boleh ya. Itu kreativitas menyajikannya aja. Result-nya apa? Ya, result-nya tadi ya, jumlah customer-nya naik, revenue-nya naik, cost efisiensi berapa gitu ya. Nah, tinggal dibandingkan antara berapa pencapaian ya dibandingkan ya. Nah, beberapa parameter tadi yang saya sebutkan bisa digunakan ya untuk menunjukkan bisnis contribution-nya. Ya. Boleh juga ya berdasarkan presentasi aja dan additional information ya berupa video, dokumentasi ya, baik ya iklan-iklan kalau Anda menggunakan sosial media apa gitu ya yang bisa ditampilkan di sini boleh dikemas. Bukan video juga boleh, hanya gambar, foto-foto boleh, gambar boleh. Jadi tidak dipaksakan untuk harus bikin video, tidak. Ya, jadi bebas ya untuk hal tersebut ya. Saya kira itu ya garis besarnya yang bisa saya tekankan dari business contribution. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Pada dasarnya sih, Izin Pak Andi. Oh, silakan. Saya Atika dari Klip DJP, Pak. Izin bertanya terkait dengan business contribution ini, kan tadi disampaikan bahwa programnya tidak harus full 1 tahun ya Pak ya? Bisa misalnya dari Januari sampai dengan Juni. Nah, kalau misalnya programnya memang dari Januari sampai Juni, untuk KPI-nya itu boleh dari Januari sampai Juni saja atau tetap harus sampai Desember? Oh, boleh. Terima kasih, Pak. KPI itu kan tidak mesti 1 tahun. Berarti sesuai dengan bulan programnya saja ya Pak ya? Betul. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya.